Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah kita kembali ya melanjutkan pelajaran kita. Hari ini masuk pertemuan keempat ya, pertemuan keempat di tanggal 15 ya, 15 Sya'ban, 6 Maret. Kita masuk di terakhir kita di kalau nggak salah di sekarang fi'il amr ya, wa amrun, betul ya? I'rab ya, i'rab udah ya? Hah? Oh iya sorry ya, nah, afwan. I'rab berarti sekarang al mabni wal mu'rab minal af'al atau wal fi'lu darbani, ada? Wal fi'lu darbani. Halaman berapa di situ? Halaman berapa? Ustaz Abud? Hah? 8. Ya, baik, Iqra, silakan. Ya, betul. Wal fi'lu darbani, silakan. Wal fi'lu darbani mabni wa huwa al-aslu wa mu'rabu wa huwa Far'u. Wal mabniyu naw'ani. Ahaduhuma al-madi wabinahu al-fathi. Ya, illa idza tasala bihi wawul jama'ati fayudammu lahu darabu awit tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin fayusakkanu lahu darabtu wa darabta. Ya, hasbuk. Nah, sekarang kita kemarin sudah bahas terkait mabni ya. Mabni sudah kita bahas. Nah, yang mabni dari kalangan isim itu sudah berlalu ya pembahasannya. Jadi kalau mundur sedikit, isim itu kan ada dua ya, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, sekarang kalau di kitab Ana ada judulnya namanya wal mabni al mabni wal mu'rab minal af'al. Sekarang kita bahas yang fi'il ya. Fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab juga. Masih ingat mabni itu apa? Dia luzum ya, dia tetap ya. Luzum muakhiril kalimah. Jadi mabni itu enggak berubah-berubah. Adapun mu'rab maka dia berubah-berubah apanya? Harokat akhirnya. Dan yang sedang kita bahas adalah minal af'al, itu fi'il. Sama seperti isim, maka al-fi'lu darbani itu juga ada dua. Ditinjau dari apa? Dari i'rab dan binanya, maka fi'il itu ada yang mabniun wa huwal aslu ya, dan dia itu hukum asal fi'il itu mabni ternyata ya. Jadi hukum asalnya fi'il itu mabni. Dan yang kedua mu'rab wa huwal far'u, dan itulah cabang. Ya, jadi secara asal apa hukum asal fi'il secara i'rab dan bina, maka dia mabni.
Nah, sekarang kita bahas dulu yang mabni. Jadi yang mabni ada dua juga, wal mabniyu nau'ani ya. Yang pertama, jadi fiil itu kita nanti kita akan bahas ya, atau fiil itu ada tiga ya. Pertama tadi ya, kedua mudhari, yang ketiga fiil amar. Nah, fiil madi ini semuanya mabni. Fiil mudhari ini ada yang mabni ya, ada yang mu'rab. Gitu ya. Jadi amar kita lihat. Nah, jadi yang pertama, jadi kita lagi ngomongin yang mabni ya. Kita berbicara yang mabni. Yang pertama adalah ahaduhuma al-madi. Ya, jadi ini ya, fi'il madi. Nah, fi'il madi itu dia mabni. Wa bina'uhu, dan mabninya tandanya fathah. Misalnya kita punya fi'il nasara gitu ya. Maka dia mabninya dengan tanda fathah. Misalnya nasara ya. Nasara ya, dia mabni dengan fathah. Dia enggak akan berubah-berubah harokat akhirnya. Illa lah, kecuali ya, jadi maksudnya fi'il madi itu mabni secara asal pakai fathah, kecuali idza tasala bihi wawul jamaah. Kalau nasara kan artinya dia menolong, ya kan? Tapi kalau di mereka menolong, maka dia ada wawu jamaah kan? Nasaru, ya kan? Artinya mereka menolong. Maka mabninya bukan fathah lagi tapi dhamma. Kenapa dhamma? Karena setelahnya wawu ya. Karena setelahnya wawu. Di sini contohnya dorobu. Dorobu itu artinya mereka memukul. Itu pengecualian pertama. Awit tasalabihi, atau fi'il madi tadi dia bersambung dengan domiru raf'in. Ada domir, dia rafa mutaharrikun fayusakkanu. Nah, satu lagi, kalau misalnya nasara juga lah, kemasukan domir kamu ya, domir apa namanya, kamu ya, domir anta. Maka di sini apa? Kamu menolong, nasarta, ya kan? Nasarta. Nah, kalau fi'il madinya dia apa namanya, kemasukan domir mutaharrikun ya, domir rafa ya, ini domir ta'nya ini maksudnya, maka dia mabninya bukan fathah lagi, bukan dhammah lagi, tapi fayusakkinu ya, dia disukun. Makanya di sini contohnya apa? Darabtu ya, aku memukul. Wa darabna, kami memukul. Lanjut, Ustaz siapa? Namanya lupa. Ustaz Yuda. Wasani Iqra. Wasani Al-amru yadina tuhu ala sukuni nahwu idrib wa idribna illa idza tasala bihi domiru tasniyatin au domiru jam'in yakin mudakkarin au domirul muannasati mukhatabah muqatabati fa'ala asfin umumi nahwu idriba wa idribu wa idribi wa illa al-mu'talla al-muhtara fa'ala asfi illati nahwu ikhsha wagzu waqdu warmi hasbuk ya. Jadi yang nomor 2
Kita masih bahas apa? Fiil yang mabni. Yang pertama ini fiil madi. Fiil madi semuanya mabni, ya. Nah, yang kedua yang mabni itu adalah fiil amar. Ya, fiil amar. Nomor 2. Kalau fiil madi mabni hukum asalnya pakai fathah. Tapi kalau fiil amar wa bina'uhu ala sukun. Dia justru sukun. Maksudnya mabni hukum asal mabninya itu pakai tanda sukun. Kita ambil contoh yang sama, misalnya kata nasoro lagi. Kalau fi'il amar misalnya ya unsur, tolonglah. Unsur, ya. Artinya tolonglah. Maka dia mabni nih dengan tanda sukun, ya, dengan tanda sukun. Kemudian wadribna, ya, atau idribna. Ini juga sama, ya. Mabni dengan tanda sukun, ya, mabni dengan tanda sukun. Idribna. Jadi baknya yang dilihat, ya, baknya yang dilihat. Jadi kalau misalnya kita punya nasoro, ya, nasoro itu kadang ini tuh wazannya kan fa'ala, ya, wazannya itu fa'ala. Jadi wazan itu dia kayak pola. Maksudnya, ya, jadi kalau disebut nasoro itu wazannya fa'ala, itu berarti kalau dibilang nasoro fa fiilnya apa? Berarti fa fiilnya nun, gitu kan. Kalau ain fiilnya apa? Shad, gitu kan. Kemudian lam fiilnya apa? Huruf ra. Maka kalau kita lihat unsur mabninya mabni ala sukun kan, mabni dengan tanda sukun. Jadi tanda mabninya itu dilihat di lam fiilnya. Jadi kan ra-nya kan. Jadi dilihat ra-nya. Makanya di contoh yang di sini nih, idrib, pukulah, itu mabni tanda sukun. Kemudian idribna itu bukan mabni pakai tanda fathah. Jadi yang dilihat bukan nunnya, tapi apa? Lam fiilnya. Jadi kalau di kata doroba, ya, kalau kita punya kata doroba artinya memukul, itu lam fiilnya itu huruf ba. Misalnya kita punya idribna, ya, idribna, itu ya berarti yang kita lihat adalah si ba-nya, dia sukun. Karena nunnya itu adalah nun niswah, ya, nun yang maknanya perempuan. Nah, itu hukum asal. Jadi hukum asal pakai sukun, ya. Kayak tadi. Kalau fi'il madi hukum asalnya fathah. Kecuali apa? Ya kecuali ketemu jamaah dia maka domah, ya. Kemudian kalau ketemu dhamir rafa maka dia sukun, ya. Ini juga sama. Illa kalau bukan begitu, idza tasala bihi dhamirut tasniyah. Jadi hukum asal fi'il amr itu dia mabni ala sukun. Ya, kalau contohnya adalah idrib dan idribna. Illa kecuali jika bertemu dengan dhamir tasniyah. Nah, tasniyah itu apa? Dua orang, ya. Au dhamiru jam'il mudzakkar atau dhamir jama' itu biasanya wau, ya. Au dhamirul muannasi al mukhatabi atau dhamir muannas mukhatab, ya. Maka tandanya bukan lagi sukun tapi apa? Fa'ala hadzfin nun. Ya, maka tanda mabninya itu adalah dihapusnya nun. Nah, ini contohnya idriba, idribu sama idribi, gitu ya. Ini udah, ya. Nah, jadi ini mau nggak mau harus belajar shorof dulu supaya nyambung. Jadi contohnya idriba itu artinya apa? Pukulah kalian oleh kalian dua orang, gitu ya. Jadi kita nyuruh dua orang laki-laki misalnya idriba, gitu ya. Kalau ana nyuruh banyak orang,
misalnya menyuruh lebih dari 2, kita bilangnya idribu gitu kan, pukullah oleh kalian gitu ya. Kalau nyuruhnya cewek, idribi, 1 orang. Jadi pukullah kamu wahai 1 orang perempuan. Nah, itu semua mabni, tapi tandanya apa? Hasfin nun. Apa hasfin nun itu? Dibuang nunnya. Kenapa? Karena asalnya ada. Aslinya itu ada. Jadi pertama kita bikin domirnya dulu. Jadi anta. Jadi namanya memerintah itu amr pasti ke orang yang diajak bicara, orangnya ada ya. Bukan mukhatab. Mukhatab itu goib ya. Itu nggak mungkin. Apa kita pasti nyuruh sama orang yang sedang diajak bicara. Ini mudzakkar ya, mudzakkar. Kadang kita nyuruh ke anta, kadang kita nyuruh 2 orang, misalnya antuma ya. Kadang kita nyuruh ke banyak orang, antum. Ya. Misalnya kita punya fiil pakai nasoro, berarti kalau kita mau bikin kamu ya fiilnya nasoro misalnya. Fiilnya nasoro artinya menolong. Nasoro. Kalau kita ini kalau di pelajaran shorof ya, mungkin nanti kita belajar. Kamu menolong itu bahasa Arabnya atau fiil mudhari'nya tansuru ya. Jadi nansuru ya. Nasara tansuru. Ada kita lagi ngomongin apa? Fiil amr ya. Jadi fiil amr itu dia dibuat dari fiil mudhari' ya. Tansuru kamu menolong. Kemudian kalau kamu 2 orang menolong itu apa? Tansurani. Tansurani. Kalau kalian ada lebih dari 2 menolong itu apa? Tansuruna gitu ya. Tansuruna gitu. Ini yang laki. Kalau yang perempuan muannasnya berarti domirnya ada domir anti, ada domir sama kalau 2 orang juga antuma ya. Antuma sama satu lagi kalian perempuan itu apa? Antunna. Antunna. Nah, fi'il mudhari'nya apa? Kalau kamu 1 orang perempuan menolong surina ya. Suri ya. Nah, kalau 2 orang sama juga ya. Surani. Jadi 2 perempuan menolong. Kalau kaliannya surna. Surna. Ya. Jadi ini fiil mudhari'. Nah, ketika mau bikin amar itu pertama dibuang huruf mudhara'ahnya. Masih ingat kan? Huruf mudhara'ah itu apa? Na'aitu kan? Na'aitu. Jadi huruf nun, huruf hamzah, huruf ya, huruf ta ya. Dan itu ada di awal-awal fi'il mudhari'. Maka ini dibuang-buang ini. Ta-nya nih. Ya kan? Tuh dibuang-buangin.
Gitu. Kemudian harokat terakhirnya itu di jazm. Nah, ini kita sayangnya belum belajar ya, i'rab yang jazm. Jadi jazm itu kalau yang domir anta itu yang maksudnya yang berharokat itu dibuat sukun. Ya. Ada lagi? Enggak ada ya? Enggak ada kan? Cuma dia doang. Ya, dibuat sukun. Bisa dibaca enggak? Ansur. Ansur belum bisa dibaca. Kalau yang belakangnya nun itu dihapus. Nah, itu yang dimaksud dengan hasfin nun. Ya, hasfin nun. Jadi ketika bikin fi'il amar itu nun-nunnya itu pada dihapus. Maka itu yang dinamakan tanda mabni fa'ala hasfin nun. Jadi nunnya itu pada dihapus nih. Namanya hazf. Hazf itu menghapus. Ini kayak gini nih, kita hapus. Nunnya ya. Kita hapus gitu. Dah. Karena belum bisa dibaca, kita kasih hamzah wasol. Hamzahnya hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa? Kalau dibaca wasol enggak dibaca gitu kan. Tapi kalau di awal kalimat dia ada. Jadi kasih hamzah wasol ya. Nah, hamzah wasol ini mengharokatinya gimana? Lihat ain fiilnya. Ya. Jadi ain fiilnya itu huruf apa? Shad ya. Ain fiilnya. Kalau ain fiilnya doma, maka dia doma. Maka dia jadilah unsur. Ini juga suro ya. Tadi kan tansuroni kan? Aslinya kan tansuroni kan? Jadi unsuro kemudian suru. Aslinya kan tadi apa? Tansuruna. Ya. Kasih alif. Ini juga jadi apa? Suri ya. Aslinya kan tansurina. Ini suro tetap. Ini oh yang ini enggak ya. Sorry. Unsurna ini tetap. Nah, karena kalau yang tadi apa? Yang nun niswah itu tadi di awal kan, wabina'uhu ala sukuni nahu idrib wadribna. Nah itu unsurna itu dia mabninya tanda sukun karena dia adalah nun niswah, nun yang menunjukkan makna antunna ya, menunjukkan makna antunna. Jadi dia mabninya ala sukun. Kalau yang ini mabninya ala sukun, yang ini mabninya ala hasfin nun, yang ini mabninya ala hasfin nun, yang ini mabninya ala apa nih? Unsuri. Hah? Hasfun nun juga. Kan tadi nunnya dibuang. Ya kan? Jadi unsuri dia fil amar mabniun ala hasfin nun, nunnya dihapus tadi kan? Unsura mabniun ala hasfin nun juga. Jadi dari 6 2 mabniun ala sukun sebagaimana contoh tadi kan idribna ya unsurna dan mabniun ala hasfin nun 1 2 3 4 atau ini kan sama aja ya 3 gitu kan. Unsura sama aja kan. Ya jadi itu yang dimaksud dengan mabniun atau fa'ala hasfin nun ya. Ada pertanyaan silakan. Ya, kalau tidak ada wa illa al-mu'tal dan juga fil amr itu ya tadi kan tandanya mabni ala sukun, kemudian mabni ala hasfin nun tadi udah jelasin. Satu lagi wa illal mu'tal, yaitu ketika fi'il mudhari'nya itu fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Ya. Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang dia itu kemasukan huruf illat. Huruf illat itu ada 3, ada alif, ada ya, ada wawu. Misalnya fi'il kalau di sini ikhsya, itu aslinya fi'il mudhari'nya itu adalah atau fi'il madinya dulu.
Fi'il madinya itu adalah khosya. Khosya itu artinya takut. Fi'il apa nih? Fi'il madi. Khosya, takut. Apa? Dia telah takut. Kalau mudorenya iya sya, gitu kan? Ya sya, fi'il mudorenya. Jadi fi'il madinya khosya, fi'il madinya yakhsha. Fi'il mudorenya yakhsha. Nah, ketika kita bikin fi'il amar sama. Jadi pertama-tama buang huruf mudharaahnya. Nah, bedanya kalau untuk fi'il mu'tal itu yang bagian akhirnya itu sama, dihapus. Dan ini yang yakhsha ini yang bagian akhirnya ini huruf apa? Huruf apa ini? Ya apa alif? Alif, karena sebelumnya fathah ya. Kalau fathah berarti ini alif nih, alif bengkok. Berarti ketika mau dibikin fi'il amar, ininya dihapus nih. Namanya huruf ilatnya dihapus ya. Maka jadilah bacanya apa? Ikhsya. Ya, takutlah. Gitu kan? Jadi dia fi'il amar mabninya dengan tanda apa? Hasfi harfil illah ya. Bukan hasfi nun. Karena tadi yang dihapus itu bukan huruf nun, tapi apa? Huruf alif atau huruf ilat ya. Kemudian ugzu juga dari kata goza. Fi'il ininya goza. Goza artinya perang. Fi'il mudhari'nya yagzu. Yagzu, sedang berperang. Dibikin fi'il amar, ya-nya dibuang. Dihapus huruf ilat itu wawunya. Ya. Dikasih alif. Ya. Oh, hilang. Habis. Nah, jadilah ugzu ya. Ugzu fi'il amar mabni dengan tanda hasfu harfil illah. Satu lagi irmi. Irmi itu dari kata roma ya, romia ya. Romia, melempar. Fi'il mudhari'nya yarmi. Roma atau romia? Roma ya? Antara dua itu sih ya. Coba kita cek. Ya kayaknya Roma, betul. Coba kita lihat. Melempar ya. Kalau di kamus, iya betul, Roma ya. Jadi pakai alif. Jadi Roma, yarmi. Nah, yarmi ketika dibikin fi'il amar jadilah irmi, gitu kan? Berarti dia mabninya dengan tanda apa? Hasfi harfil illah. Ya, Ustaz Yasir lanjut. Wal mu'rabu ya hasbuk ya. Nah, kemudian tadi mabni udah, jadi mabni itu madi sama amr. Semuanya mabni. Adapun yang mu'rab
wal mu'rabu minal af'al itu sebenarnya mudhari, tapi mudhari itu sebenarnya nanti kebagi dua. Ada yang mabni, ada yang mu'rab, ya. Nah, secara asal kalau fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari semuanya, ya, seluruhnya. Berarti fi'il mudhari di segala bentuk itu ya sesuai dengan jumlah domir. Domir kan ada 14 kan? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, 14. Maka nanti fi'il mudhari'nya ada 14 bentuk tadi sesuai domirnya. Maka seluruhnya itu dia mu'rab selama an la yattasila bihi nunul inas, ya, kecuali fi'il mudhari' yang masuk kepadanya nun inas, ya, wala nunut taukid, ya. Nun inas itu nun yang menunjukkan makna perempuan. Jadi dari 14 itu yang domirnya adalah tadi nih, yang antuna tuh, ya, kan yansurna, ya, itu dia mabni berarti. Jadi nun inas. Wala nunut taukidi al mubasyirah, ya, atau juga kalau kemasukan nun taukid secara langsung, ya, maka dia enggak jadi mu'rab tapi mabni, ya, tapi mabni. Nah, di sini contohnya adalah fi'il mudhari yang mu'rab. Contohnya yadribu, berarti yadribu mu'rab, tandanya dhammah. Kenapa dia mu'rab? Karena dia tidak bertemu dengan nun inas, tidak bertemu dengan nun taukid. Mana yadribu kan enggak ada apa-apa. Kemudian juga yakhsha. Yakhsha juga dia mu'rab juga. Nah, tandanya ini adalah dhammah tapi muqaddarah, ya. Dhammah muqaddarah. Jadi harusnya itu kan kalau bisa dikasih harokat misalnya apa itu tadi? Yakhsha, ya. Ya sya. Tadi padananya yadribu kan jelas ya, di ba-nya dhammah. Makanya tanda mu'rabnya itu dhammah. Tapi kalau yakhsha tanda mu'rabnya itu bukan fathah, tapi huruf terakhir. Huruf terakhir ini apa? Alif apa ya? Alif. Nah, alif seolah dia itu sebenarnya itu di atas itu ada, dikira-kirakan lah, ya. Seolah di atasnya itu ada dhammah yang ditakdirkan ada, cuman nggak bakal bisa ditulis, ya, nggak bakal bisa ditulis di sini. Kenapa? Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Ya, ini nih alif kan? Alif apa hamzah? Alif. Kalau alif nggak bisa menerima harokat. Kalau hamzah bisa. Kalau hamzah itu yang begini, ya. Kalau alif nggak bisa menerima harokat. Makanya ya mau dipaksain dhammah nggak bisa, makanya dhammah muqaddarah, ya, tandanya itu dhammah yang ditakdirkan ada. Pun ada nggak bakal bisa, gitu, ya. Kalau kita paksain bacanya yakhsha'u, itu bukan alif, itu hamzah, ya, karena alif itu nggak bisa menerima harokat. Itulah alasan kenapa tanda mu'rabnya itu dhammah muqaddarah. Jadi adanya di bayangan aja, ya, di benak kita aja. Kenapa muqaddarah? Ya, bahasa i'rabnya itu lit ta'adzur, karena ada udzur. Udzurnya itu apa? Udzurnya itu adalah alif tidak bisa menerima harokat, ya. Jadi alif itu nggak bisa menerima harokat. Fa in ittasalat bihi nunul inas, soalnya kalau fi'il mudhari itu ketemu nun inas itu apa? Sama kayak nun niswah. Nun inas itu nun niswah. Jadi dia nun yang menunjukkan makna domir
perempuan banyak, ya. Maka dia bukan mu'rab, tapi apa? Buniya, berarti mabni, ya. Buniya ala sukun. Mabni dengan tanda sukunnya sesuai tadi udah lewat kan? Di sini ada di amar. Di pembahasan tadi fi'il madi juga ada kan? Tadi disinggung enggak ya? Di amr lah yang kelihatan ya. Ya, jadi maka dia buniya ala sukun. Contohnya wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na. Jadi yurdi'na ini dia fi'il mudhari' tapi ada nun niswah atau nun inas. Lanjut saat Adek. Wa ini tasalat setelah wal walidatu yurdi'na. Mubasyirah. Apa mubasyarah di situ? Ya. Wa innama syabiha wa musyabaha. Ya. Hasbuk. Wa ini tasalat. Nah, kalau ada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid, maka enggak jadi mu'rab. Jadinya apa? Mabni. Nah, nun taukid ini ada atau nun taukid yang mubasyarah. Maksudnya tuh langsung bertemu. Ya, langsung bertemu. Maka dia bunya alal fathi, dia itu mabni dengan tanda fathah. Contohnya la yusjananna. Nah itu. Jadi ada nun taukid yang nun bertasdid itu ya. Wala yakunan. Ya, wala yakunan. Jadi yang pertama yaitu la yusjananna. Jadi lamnya itu lam taukid lah, boleh dibilang lam taukid. Kemudian yusjana ya, itu fi'il mudhari juga. Nah, nun taukidnya itu adalah nun taukid yang nun tasdid double itu ya, nun tasdid double. Ya. Sama juga wala yakunan. Nah, itu juga sama. Itu dari fi'il madinya itu adalah kana ya. Kana fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yakunu. Gitu kan? Jadi kemudian ya ini ada sedikit perubahan, tapi nanti ya diajarinya di pelajaran shoraf ya. Ada perubahan dari yakunu kemudian jadi yakunan. Itu nantilah kaidahnya ada di pembahasan di materi yang lain. Tapi intinya di situ nun taukid juga. Ya, nun taukid juga. Maka dia fiil tersebut dia juga sama-sama mabni, tandanya fathah ya. Tandanya fathah. Ya. Jadi kita masih belajar tanda masih pengenalan aja ya, masih pengenalan mana fiil-fiil yang mu'rab, mana fiil-fiil yang mabni. Wa inna ma uribal mudhari'u limusyabahatihi lil ismi ya. Hanya saja fi'il mudhari' itu dinamakan. Jadi dari fi'il mudhari' itu dua ya. Dua yang mabni ya. Kalau ketemu nun inas sama nun taukid, sisanya mu'rab semua. Dan fi'il mudhari' itu mu'rab, itu dia yang mayoritasnya. Dan hanya saja di i'rab mudhari' itu atau wa inna ma uribal mudhari'u, kenapa fi'il mudhari' itu bisa bisa di i'rab atau mu'rab? Karena dia serupa dengan isim. Ya, serupa dengan
dengan isim. Ya, jadi keserupaannya itu apa? Sudah banyak apa namanya? Pertama dari sisi bahasa ya. Mudhari itu artinya apa namanya? Mirip ya. Secara bahasa Arab mudhari itu artinya mirip. Jadi kayak kalau di catatan kaki ya, itu dikatakan mudharaah itu ya dari kata irtidaan yang maknanya adalah kayak sepersusuan gitu ya, sepersusuan gitu. Jadi radhaah. Jadi di mana fi'il mudhari itu ya dia seperti saudaranya isim gitu ya. Jadi makanya dia bisa di-i'rab. Makanya kalau isim kan hukum asalnya kan mu'rab ya. Isim hukum asalnya mu'rab. Seperti itu. Lanjut, Ustaz Safari. Hukmul harfi atau wa amma, silakan. Wa amal hurufu kulluha ya. Ya kalau udah huruf segitu aja. Adapun huruf maka semuanya mabni, selesai ya. Jadi kalau dari al-kalimah isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Huruf semuanya mabni. Semuanya mabni, enggak berubah-berubah. Jadi lebih gampang ya. Cuman satu versi aja. Lanjut Ustaz Amri ya. Silakan. Babu Rifati ya. alamati i'rabi. Li rafi arba'u alamatin. Ad-dhammatu wa hiya al-aslu. Wal wawu wal alif wan nunu wa hiya naibatun 'anil dhammah. Ya, lanjut. Amma dhammatu fatakunu alamatan li rafi fi arba'ati mawadhi'a. Fil ismil mufradi al-musarrifan kana aw ghaira musarrifin. Nahu qala Allah wa idh qala Ibrahim wa idh qala Musa. Lanjut. Wa fi takdiri musarrifan kana aw ghaira musarrifin. Nahu qala ashabu Musa wa masakinu tardawnaha wa min ayatihil jawar. Lanjut, dua lagi. Wa fi jam'il muannatsis salimi wa ma humila alaihi. Nahu idza ja'akal mu'minat wa ulatul ahmal. Wa fil fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nahu narfa'u darajatin liman nasya wallahu yad'u ila daris salam. Ya, hasbuh. Ya, jadi sekarang lebih detail ya. Babnya adalah babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi bab tentang pengenalan tanda-tanda i'rab. Jadi kita udah ngomongin apa? Mabni ya. Udah selesai. Jadi kita mau balik lagi berbicara tentang i'rab. Di mana i'rab itu waktu itu kita sempat bahas ya, kan ada i'rab, ada bina ya. Dan itu kemarin pendahuluannya sudah. Nah, masih ingat i'rab itu kan jenisnya ada berapa? Ada 4 ya. Di halaman kemarin sebelumnya. Jadi i'rab itu ada 4 kan? Ada rafa ya, ada nasab, ada jazm, ada khafat atau jar. Nah, yang mau kita bahas yang rafa nih sekarang ya. Alamatur raf'i itu alamatnya ada 1 dhammah ya, dan ini hukum asal ya. Kedua wawu, ketiga alif, ketiga nun. Itu wahiyya naibatun ala dhammi. Jadi hukum asalnya dhammah. Dan kita bahas yang dhammah dulu ya. Nah, apa namanya? Ketika i'rab jenisnya rafa,
dengan tanda dhammah ini ada di 4 posisi ya. Pertama isim mufrad. Isim mufrad ya. Fa amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Jadi ada di 4 tempat. Mawadhi itu tempat. Pertama fil ismil mufrad. Isim mufrad isim yang menunjukkan makna satu orang ya. Kemudian di situ ada istilah Anda tulis di sini ya. Munsharif ya. Munsharif. Satu lagi ghairu munsharif. Ya. Dikatakan begitu kan? Munsharifan au ghairu munsharifin. Munsharif itu apa? Dia tuh bisa ditanwin. Bisa ditanwin. Kalau ghairu munsharif berarti isimnya enggak bisa ditanwin. Jadi posisi pertama isim mufrad. Isim mufrad ini mau yang munsharif atau ghairu munsharif, dia tandanya dhammah. Tanda apa? Tanda rafa'nya. Kayak firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran. Qala Allah. Mana isim mufradnya? Allah. Allah itu dia rafa. Ya. Sebagai apa? Sebagai fa'il ya, dia pelaku ya. Jadi lafzul jalalah Allah. Jadi telah berkata Allah, gitu kan? Maka lafaz Allah kalau ditanya atau kita i'rab, Allah dia itu sebagai fa'il. Ya, nanti kita belajar ya. Fa'il itu pelaku maksudnya. Baru kita bilang apa namanya? Jadi Allahu fa'ilun. Nah, kemudian kita bilang marfu, ya kan, karena kita udah belajar kan, rafa itu kan jenis i'rab. Isim yang bisa menerima i'rab rafa atau isim yang dia itu kondisinya i'rabnya rafa namanya apa? Marfu. Namanya marfu. Kalau nasab isim yang bisa dinasab berarti mansub, gitu kan? Kalau jazm isim yang bisa dijazmkan namanya majzum. Kalau khafat atau jar isim yang bisa jar berarti namanya majrur. Maka lafaz Allah ini kalau kita i'rab berarti dia marfu wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Li'annahu al-ismul mufrad. Karena dia adalah isim mufrad. Begitu ya. Jadi ketika kita mengi'rab apa namanya? Lafaz Allah, ya pertama kita tahu dia posisinya sebagai pelaku. Kemudian kita bilang dia isim marfu wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah dhammah ya. Kemudian li'annahu al-ismul mufrad. Karena dia bagian dari atau ini poin pertama ya. Karena ada 4 kondisi. Nah, dia tuh munsharif ya. Karena lafaz Allah itu dia bisa menerima tanwin ya, ilahun aslinya. Itu ada alif lam. Kalau yang ghairu munsharif itu wa idz qala Ibrahimu. Nah, Ibrahimu kita bilang apa? Dia marfu. Marfuun wa alamatu raf'ihi dhammah. Li'annahu al-ismul mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, untuk Ibrahim itu dia yang ghairu munsharif. Karena kita enggak boleh bilang Ibrahimun, itu enggak boleh. Kenapa? Karena Ibrahim itu dia nama asing ya, bukan nama Arab. Ya, kayak Ustadz Ade ditulis pakai bahasa Arab, enggak boleh pakai tanwin ya. Karena nama non Arab ya. Yusuf, Musa, ya, Ismail, ya, Ibrahim itu nama asing. Kalau yang nama Arab tuh Muhammad, bisa ditanwin kan? Muhammadun, Zaidun, ya, apa? Amr, ya, Amrun, seperti itu. Maka dia Ibrahim ini dia ghairu munsharif.
Wa idh qala Musa. Nah, Musa, nah ini Musa dia juga sama, cuman ngirabnya rada beda. Kalau Musa kita bilangnya apa? Musa marfu, dia marfu. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda marfunya dhammah, cuman muqaddarah, sama kayak tadi. Ya, karena dia Musa. Nah, tapi ini itu apa? Alif. Kalau seandainya dia bisa dimasukin harokat, harusnya Musa'u gitu. Tapi kan nggak bisa. Makanya kita bilang Musa marfu, tanda marfunya dhammah muqaddarah. Ya, tanda marfunya itu dhammah muqaddarah. Kenapa muqaddarahnya? Li ta'adzur, karena ada udzur. Udzurnya apa? Karena diakhiri alif. Kenapa alif? Alif itu nggak bisa menerima harokat. Ya. Li'annahu al-ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Posisi kedua adalah apa nih? Jama' taksir. Jama' taksir itu jama', ya. Jama' yang dia itu bentuknya berbeda ya dengan isim mufradnya. Misalnya kita punya lafaz babun. Bedain sama lafaz muslimun. Babun pintu, muslimun seorang muslim, ini sama-sama isim mufrad. Kalau kita jadiin jama', kalau muslimun kan jadinya muslimuna, gitu kan? Muslimuna. Dengan jama' apa? Jama' mudzakkar salim ya. Tapi kalau babun itu kita sering dengar abwab. Ya, abwabun. Apa? Abwab, ya, misalnya babin min abwabil jannah, misalnya bab dari pintu-pintu surga. Maka ini jama' taksir itu jama' yang dia itu beda jauh ya dari bentuk mufradnya. Ba-nya di fathah, di sini sukun ya. Habis ba alif di sini wawu, gitu kan, jauh. Tapi beda kalau yang jama' yang bukan jama' taksir, ini jama' mudzakkar salim. Mimnya masih sama, domah, ya kan? Sinnya juga masih sama, apa namanya? Sukun gitu ya. Seperti itu. Jadi itu jama' taksir. Munsharifan atau ghairu munsharif, sama. Tanwin atau enggak. Contohnya qala ashabu Musa. Ya. Ini bukan Musanya, tapi apa? Ashabnya, ya. Ashabnya itu dia jama' taksir. Berkata para sahabat-sahabatnya Musa. Ashab itu jama' taksir. Jama' dari apa? Shahibun. Jamanya ashab. Dan dia dhammah, marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya, jadi tandanya dhammah. Kemudian wa masakinu tardaunaha. Mana yang marfunya? Masakin. Masakin juga sama, dia jama' taksir. Ya, jadi marfu, tanda marfunya dhammah, ya, wa alamatu raf'ihi dhammah, li'annahu jam'ut taksir. Kemudian wa min ayatihil jawar. Mana yang rafa? Bingung yang mana? Dia kasroh kan? Kan ini tandanya dhammah. Mana yang dhammah? Mana isim marfunya mana? Al-Jawari ya. Ya, jadi Jawa ya, al-Jawarinya itu ya.
Wa min ayatihi al-jawari. Oh, afwan salah. Jadi yang marfu itu sebentar, saya cek dulu. Ya benar, al-jawari benar. Al-jawari dia marfu ya. Jadi ini pada hilang semua nih. Ya. Al-jawari. Penjelasannya seperti apa? Ini kan kasroh nih katanya kan. Al-jawari ini dia marfu ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah ya, muqaddarah. Aslinya itu kalau alif lamnya dibuang, nah, jadi jawari nggak pakai yu ya. Jawari ya. Ini isim apa namanya? Isim maksur ya. Isim maksur. Nanti kita kenalan di bab yang lain ya. Jadi al-jawa. Dia ini aslinya jawari ya. Tandanya itu domah, tapi domah muqaddarah. Tapi kenapa muqaddarah? Padahal kita bisa kan bacanya kan? Al-jawariyu bisa kan? Ya bisa. Tapi bagi orang-orang Arab itu nggak dibaca ya. Kenapa alasannya? Karena lisikol, karena berat ya. Karena berat bagi lisan-lisan orang Arab. Meskipun kita bisa, kalau maksain bacanya jawariyun bisa aja. Tapi bagi orang-orang Arab itu sikol, berat. Makanya mereka nggak baca al-jawariyu, tapi nggak baca jawariyun, tapi dia baca jawari. Kayak misalnya az-zani ya, orang yang berzina. Az-zani atau misalnya al-qadi al-qadi hakim, atau apa lagi? Ar-rami misalnya, orang yang memanah. Ini nggak dibaca az-zaniyu, nggak dibaca al-qadiyu ketika marfu ya. Ar-ramiyu enggak. Jadi ininya domah-domahnya nggak dibaca. Tapi kalau dia dalam posisi rofa marfu, maka kita bilang aja tanda marfunya adalah domah muqaddarah. Alasannya apa? Alasannya lisikol, karena berat. Karena abis kasroh naik ke domah itu jauh ya. Dari harokat kasroh ke domah itu jauh dan di atas ya. Jadi bagi mereka berat ya. Seperti itu. Jadi ini yang marfunya adalah al-jawari. Al-jawari. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Ya. Ini yang jamak taksir ini munsharif apa ghairu munsharif? Yang mana? Lafaz mana? Jamak taksir tadi tulisannya ada tanwinnya abwabun. Contohnya ini enggak ada tanwinnya. Yang jawari maksudnya? Oh, Jamak taksir. jamak taksir ya. Iya. Bentuknya ghairu munsharif atau munsharif? Sama, jamak taksir juga ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Ada dua. Kan tadi munsharifan kana au ghairu munsharifan. Nah, di contoh yang qala ashab itu dia jamak taksir munsharif dia. Dia bisa dibaca ashabun. Ya. Kalau jamak taksir yang ghairu munsharif itu yang masakin itu. Masakin itu enggak bisa dibaca masakinun, enggak bisa. Kenapa dia? Karena dia wazannya mafail ya. Sighah muntahal jumu. Ya, jadi dia wazan yang enggak bisa ditanwin. Kalau jawari al-jawari dia bisa dia enggak bisa ditanwin ya, maksudnya dia kan domahnya muqaddarah ya, tidak terlihat ya. Jadi pun kita baca alif lamnya dibuang itu jawari ya. Jadi jawari seperti itu.
Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tapi mungkin Ya, silakan. Anda masih penasaran dengan al-jawari itu kalau dilihat dari ini mungkin ayatil jawari, ayatil jawari kan terus bisa jadi pembagian. Mubtada dia. Mubtada. Oh, al-jawari itu. Jadi al-jawari dia mubtada muakhkhar. Jadi aslinya itu al-jawari ya min ayatihi ya. Jadi al-jawari min ayatihi. Aslinya begitu. Jadi kalau mubtadanya dikedepanin dia bacanya al-jawari ya min ayatihi. Seperti itu. Surat apa ini? Surat Asy-Syura. Asy-Syura. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-jawari, kapal-kapal. Jamak dia. Al-jawari itu jamak taksir, artinya kapal-kapal. Fil bahri kal a'lam. Surat Asy-Syura ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Dan diantara tanda kekuasaan Allah adalah kapal-kapal fil bahri yang berlayar di laut kal a'lam, seperti gunung-gunung. Ya, jadi kan sebenarnya al-jawari fil bahri min ayatihi, gitu kan? Mubtada kan jadi. Apa? Kapal-kapal yang di laut min ayatihi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi al-jawari marfu dia. Marfu ya karena dia mubtada, wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Ya, listiqal, karena berat. Li'annahu jam'u yamin jam'it taksir. Ya, karena dia merupakan jamak taksir. Berarti kita misalnya jawaban ya benar. Al-jawari itu kan berarti kan seandainya tadi di kedepan ini berarti al-jawari tetap al-jawari ya? Tetap al-jawari. Oh, tetap. Karena itu ya maksud. Tetap al-jawari. Jadi kenapa al-jawari si ya-nya itu enggak muncul? Ya-nya muncul itu kalau alif lamnya dibuang. Alif lamnya dibuang. Jadi jawari gitu ya. Jadi kalau apa namanya? Jadi ya-nya itu kalau di sebagian penjelasan ya-nya itu dibuang li takhfif juga. Jadi kalau i'rab lengkapnya ya, al-jawari dia mubtada muakhkhar. Ya, dia mubtada di belakangin, marfuun wa alamatu raf'ihi, dan tanda marfunya apa? Ad-dhammah muqaddarah. Tadi ya karena dia masuk isim maksur. Alal ya. Jadi dhammahnya itu kan ada di benak kita aja ya, seolah dia ada di atas ya, tapi ya-nya sendiri al-mahdzufah litakhfif. Jadi ya-nya itu sebenarnya boleh dimunculin. Kalau misalnya nulisnya itu boleh al-jawari itu ada ya-nya boleh. Tapi di Al-Qur'an ini di Rasam Utsmaniyah itu si ya-nya itu dimahdzuf, dihilangin litakhfif untuk meringankan ya, untuk di sebagian ini ya Rasam ya. Rasam Utsmani. Tapi kalau berbicara kenapa dhammahnya muqaddarah itu listiqal. Ya. Kalau di kamus ya-nya ada. Ya-nya ada. Cuman ini karena di ayat Al-Qur'an aja di Rasam Utsmani itu enggak ada ya-nya. Dan itu dia dihapus litakhfif. Toh enggak dibaca juga. Ya kan? Ya-nya itu enggak dibaca atau di sebagian rasam lah ya. Ya, kalau ini mestinya Rasam Utsmani dia iya-nya boleh dihapus litakhfif. Ya. Kadang ada rasam-rasam yang dia itu dihapus tapi dibaca ya. Tapi kita baca misalnya Malik gitu ya. Kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita bacanya pendek panjang? Panjang. Tapi Al-Qur'an nulisannya gimana? Bukan pendek, tapi habis mim langsung lam, langsung kaf. Ya kan? Kan kita jadi Rasam Utsmani itu mesti dia enggak ditulis seperti yang kita baca enggak. Jadi
Yang kita baca itu kan ma gitu kan. Iya. Liki gitu kan. Kalau surat An-Nas panjang. Tapi kalau di Al-Fatihah rosemnya itu cuman mim, lam sama kaf. Ya. Dan rosem Utsmani ini dia rosem itu kan batang tubuh Al-Qur'an ya. Dia harus ditulis harus mengakomodir semua qiraat. Karena ada sebagian qiraat yang bacanya Maliki Yaumiddin ada. Kalau qiraat yang bacanya mimnya enggak panjang, nulisnya begini benar enggak? Benar. Nah, terus kalau yang kita rosemnya gini, cuman bacanya Maliki Yaumiddin, apakah bacaan kita salah? Enggak, itu kan qiraat Hafiz ya, Al-Asim, tapi diakomodir sama dobet. Ini dobet nih. Ada, biasa itu suka ada orang bilang fathah, bukan, itu alif. Alif kecil. Dan alif di situ bukan rosem, tapi dobet. Dobet itu tanda baca. Ya kayak gitu. Jadi kalau rosem itu batang tubuh ya, yang dulu tuh yang ditulis di pelepah-pelepah itu tuh rosem tuh. Yang enggak ada harokatnya, enggak ada titiknya. Bahkan hamzah itu dia dobet. Hamzah itu baru lahir, hamzah yang begitu, dia itu baru lahir di sekitar abad ketiga, 3 Hijriah. Dulu nggak ada hamzah itu, ya kan? Makanya kalau dulu kita nggak bisa bedain tulisan ulaika sama ilaihi, nggak bisa. Ya, tulisan ulaika sama ilaika, sorry. Jadi karena nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, nggak ada hamzahnya, hamzah baru muncul belakangan. Jadi kalau kita nulis ulaika sama ilaika itu sama. Ya, nanti yang bedain dikasih hamzah, ya kan? Kalau ulaika kan ada ini. Sama juga kita nggak bisa bedain minhu sama mi'atun. Mi'atun 100. Mi'atun kan 100. Tulisannya sama. Mim kotak sama ha. Itu baca minhu apa mi'ah? Ya, ada titiknya. Ya, jadi kemudian apa lagi lah? Ada lagi. Ya, jadi itu rasam ya, itu rasam. Baik, sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Misalnya nanti kita lanjutkan lagi di jamak muannas salim. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.